Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlini, NIM 230501501042, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang aspek, modalitas, dan kala dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami terlebih dahulu pengertiannya. Yang pertama, kala adalah waktu terjadinya suatu peristiwa. Artinya, kala menjelaskan kapan suatu kegiatan dilakukan, apakah di masa lalu, sedang terjadi sekarang, atau akan terjadi di masa depan. Yang kedua aspek adalah keadaan atau proses dari suatu peristiwa. Artinya, aspek menjelaskan bagaimana kondisi suatu kegiatan, apakah sudah selesai, sedang berlangsung, atau belum terjadi. Jadi, jika kala berfokus pada waktu, maka aspek berfokus pada proses terjadinya kegiatan. Yang ketiga, modalitas adalah sikap pembicara terhadap suatu peristiwa. Artinya, modalitas menunjukkan bagaimana sikap atau pendapat seseorang. Misalnya, menyatakan kemungkinan, keharusan, izin, atau keinginan. Dengan demikian, ketiga hal ini sangat penting untuk memperjelas makna dalam suatu kalimat. Selanjutnya kita masuk ke penanda waktu dan aspek. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata-kata seperti sudah, sedang, dan akan untuk menunjukkan waktu dan keadaan suatu peristiwa. Yang pertama, sudah, menunjukkan bahwa suatu peristiwa sudah terjadi dan selesai. Contohnya, saya sudah makan, artinya kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan. Yang kedua, sedang, menunjukkan bahwa suatu peristiwa sedang berlangsung. Contohnya, saya sedang belajar, artinya kegiatan tersebut masih berlangsung saat ini. Yang ketiga, akan menunjukkan bahwa suatu peristiwa belum terjadi. Contohnya, saya akan pergi, artinya kegiatan tersebut belum dilakukan tetapi akan terjadi di masa depan. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa kata kerja tidak berubah, tetapi maknanya berubah karena adanya kata penanda seperti sudah, sedang, dan akan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan konsep kala dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak mengalami perubahan bentuk walaupun waktunya berbeda. Artinya, satu kata kerja yang sama dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa sekarang, masa lalu maupun masa depan. Untuk menunjukkan perbedaan waktu tersebut, bahasa Indonesia menggunakan kata bantu seperti sudah, sedang, dan akan, atau menggunakan keterangan waktu seperti kemarin, sekarang, dan besok. Contohnya, dia belajar bisa berarti kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau kebiasaan yang sering dilakukan. Contoh yang kedua, dia sudah belajar, menunjukkan bahwa kegiatan belajar tersebut sudah dilakukan dan telah selesai. Contoh yang ketiga, dia akan belajar, menunjukkan bahwa kegiatan belajar tersebut belum dilakukan tetapi akan terjadi di masa depan. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kata kerja belajar tidak berubah bentuk sama sekali, namun makna kalimatnya berubah karena adanya kata tambahan seperti sudah dan akan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia, penanda waktu tidak terletak pada perubahan kata kerja, tetapi pada kata bantu atau konteks kalimat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, konsep kala ditunjukkan melalui perubahan bentuk kata kerja yang disebut dengan tenses. Artinya, kata kerja akan berubah bentuk tergantung pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya dalam bahasa Inggris itu he studies, atau menunjukkan kegiatan yang terjadi sekarang atau kebiasaan. Contoh yang kedua, high student, menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh yang ketiga, high will study, menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Pada contoh tersebut, kata kerja studi mengalami perubahan menjadi studies dan studiat. Perubahan inilah yang menjadi penanda utama waktu dalam bahasa Inggris.
Jadi, perbedaan utama antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah sebagai bahasa Indonesia tidak mengubah bentuk kata kerja, melainkan menggunakan kata bantu atau keterangan waktu untuk menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi, sedangkan bahasa Inggris mengubah bentuk kata kerja untuk menunjukkan perbedaan waktu secara langsung. Hal ini membuat bahasa Indonesia terlihat lebih sederhana karena tidak banyak perubahan bentuk kata kerja, namun kita tetap harus memahami konteks dan kata tambahan agar makna kalimat tidak salah dipahami. Demikian penjelasan mengenai aspek modalitas dan kala dalam bahasa Indonesia. Dari materi yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa kala berkaitan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, aspek berkaitan dengan proses atau keadaan suatu peristiwa, dan modalitas berkaitan dengan sikap pembicara terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki ciri khas, yaitu tidak mengubah bentuk kata kerja untuk menunjukkan waktu, berbeda dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris yang menggunakan perubahan bentuk kata kerja atau tenses. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan memahami makna kalimat secara lebih jelas. Apabila masih terdapat hal yang belum dipahami, kurang jelas, atau ingin didiskusikan lebih lanjut, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.